Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru doakan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran Pondok Ramadan dari rumah ya. Oh iya, bagaimana puasa kalian hari ini? Semoga lancar puasanya dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Pondok Ramadan bab tentang puasa. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian puasa, syarat puasa, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga hal-hal yang dilarang saat kita sedang berpuasa. Tentu kalian sudah paham bukan dari penjelasan materi di atas? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang amalan-amalan sunnah di bulan puasa dan hikmah menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu, kita simak penjelasannya bersama-sama ya. Amalan sunnah di bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, kita tidak hanya melakukan ibadah yang wajib saja seperti sholat 5 waktu dan juga puasa, tetapi juga yang sunnah. Amalan sunnah adalah amalan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang jika dilakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ditinggalkan termasuk perbuatan tercela. Amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Yang pertama, mengakhirkan makan sahur. Sebelum kita makan sahur, kita harus terlebih dahulu mengucapkan niat puasa Ramadan. Mari kita baca bersama-sama niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawma wa bin an ada'i fardi syahri Ramadhan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Dalam sahur ada istilah imsak. Imsak adalah penanda waktu azan subuh akan segera berkumandang. Makan dan minum wajib dihentikan jika terdengar azan subuh sudah berkumandang. Hikmah mengakhirkan waktu sahur yaitu agar setelah makan sahur kita tidak tertidur hingga tertinggal sholat subuh. Amalan sunnah yang kedua yakni menyegerakan berbuka puasa apabila sudah mendengar azan maghrib berkumandang. Ingat, jangan sampai lupa membaca doa berbuka puasa terlebih dahulu ya. Pasti kalian sudah hafal kan? Mari kita baca bersama-sama doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Amalan sunnah yang ketiga yakni memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Sedekah merupakan amalan yang dilakukan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Bentuknya tidak hanya memberikan harta dan benda saja loh. Tahukah kalian, amal kebaikan dan senyuman juga bernilai sedekah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan sunnah yang keempat adalah tadarus Al-Quran. Tadarus adalah ibadah membaca ayat-ayat suci Al-Quran secara bersama-sama, khususnya di bulan Ramadan. Tadarus bisa dilakukan di rumah, musola, ataupun di masjid.
Tahukah kalian, pahala membaca Al-Quran satu hurufnya, kita akan mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhirat nanti, ada surga yang menunggu pembaca dan pecinta Al-Quran. Amalan sunnah yang kelima yakni memberi makanan berbuka untuk orang yang sedang berpuasa. Amalan sunnah di bulan Ramadan yang keenam adalah iktikaf. Iktikaf adalah kegiatan berdiam diri di dalam masjid dengan melakukan ibadah dengan tujuan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah di sini seperti sholat sunnah, berzikir, dan juga berdoa. Amalan sunnah yang ketujuh adalah Qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembahasan kita tentang hikmah puasa Ramadan, kita bernyanyi bersama dulu ya. Ini bulan puasa, bulan yang penuh hikmah, bulan untuk menjaga, bulan untuk ibadah. Ayo kita usaha melakukan sunnahnya. Puasa, bulan yang penuh berkah. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah hafal dengan lagunya? Mudah bukan? Anak-anakku yang solih dan solihah, sebelumnya kita telah sama-sama belajar tentang amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Nah, sekarang kita akan belajar kembali tentang hikmah puasa Ramadan. Apa saja sih hikmah puasa Ramadan? Selain mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirindukan oleh surga pastinya, orang yang berpuasa akan merasakan beberapa manfaat dari berpuasa. Di antaranya, yang pertama, melatih kesabaran dan kedisiplinan. Puasa melatih kita sabar dalam menahan keinginan yang dapat membatalkan puasa, seperti makan dan minum hingga waktu berbuka tiba. Juga dari hal-hal yang dapat membuat hilangnya pahala puasa, seperti marah dan juga berbohong. Sedangkan puasa mengajarkan kita disiplin waktu karena kita diatur kapan waktu untuk sahur, kapan waktu untuk sholat, kapan waktu untuk berbuka puasa. Hikmah puasa yang kedua yakni puasa di bulan Ramadan dapat menghapuskan dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Karena bulan Ramadan disebut juga bulan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah puasa yang ketiga yakni melatih empati dan kepekaan sosial. Dari lapar karena berpuasa, kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang fakir dan miskin yang lebih banyak merasakan lapar daripada kenyang. Sehingga timbullah perasaan ingin berbagi dan menyayangi kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Hikmah puasa Ramadan yang keempat yakni mendidik jiwa agar biasa dan dapat menguasai hawa nafsu. Hawa nafsu harus bisa kita kendalikan, karena jika kita ikuti hawa nafsu kita, maka hanya akan membawa kepada perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya akan berujung pada penyesalan dan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah puasa yang kelima yakni meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya tujuan dari melaksanakan ibadah puasa adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dan layak berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, selesai sudah materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak di rumah paham ya dengan apa yang Bu Guru jelaskan.
yang soleh dan solehah. Itulah tadi evaluasi pembelajaran materi amalan sunnah puasa dan hikmah puasa Ramadan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat sehingga bisa tetap menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa setelah belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.